Bapak, Ibu, dan Saudara sekalian, firman Tuhan akan kita renungkan dari Yohanes 15 ayat 18 demikian. Jikalau dunia membenci kamu, ingatlah bahwa ia telah lebih dahulu membenci aku daripada kamu. Saudara, dibenci karena melakukan dan memberitakan firman Tuhan di dunia berdosa, selain merupakan konsekuensi logis dari orang percaya, juga adalah kasih karunia Allah. Itulah sebabnya Tuhan Yesus mengingatkan para murid-Nya agar tidak terkejut, menjadi kecewa, apalagi berpaling dari Tuhan, jika karena mereka taat kepada firman Tuhan, justru dibenci. Tuhan Yesus yang selalu berbuat baik saja dibenci, dianiaya, bahkan disalibkan tanpa alasan, apalagi kita. Tuhan Yesus sendiri berkata, seorang hamba tidaklah lebih tinggi daripada tuannya. Jikalau mereka telah menganiaya aku, mereka juga akan menganiaya kamu. Jikalau mereka telah menuruti firman-Ku, mereka juga akan menuruti perkataanmu. Namun, kita juga perlu mewaspadai diri kita sendiri. Benarkah kita dibenci karena kita melakukan dan memberitakan firman Tuhan? Pada kenyataannya, tidak jarang terjadi kekristenan dibenci bukan karena orang Kristen melakukan dan memberitakan firman Tuhan, tetapi karena sikap kita yang dinilai arogan, merasa benar sendiri, sok suci, memaksakan kehendak, kaku, tidak toleran, bersikap menyerang, dan lain sebagainya. Tujuan kita mungkin benar, tetapi apakah kita melakukannya dengan cara yang benar? Pemahaman teologi yang timpang seperti disiplin tanpa kasih, kasih tanpa disiplin, dualisme sakral dan sekuler, keselamatan melalui iman tetapi melupakan proses pengudusan, dan lain sebagainya, juga bisa membuat kita tidak bersikap benar. Satu hari, owner dari sebuah perusahaan berkata bahwa dia tidak akan lagi menerima karyawan Kristen. Mengapa? Karena berkali-kali telah dikecewakan. Orang-orang itu menganggap karena sama-sama Kristen boleh bersikap sembarangan, kerja tidak baik, sering izin dengan alasan pelayanan di gereja, dan lain sebagainya. Saudara, aktif pelayanan di gereja tentu saja baik. Tetapi jika teologi kita membuat kita mengabaikan tanggung jawab kita dalam area-area yang lain, manusia lama kita masih mendominasi, memberitakan firman Tuhan dengan cara yang salah, dan lain sebagainya, sehingga menyebabkan kekristenan dibenci, kita harus bertobat. Karena itu, jika hari ini kita dibenci, mari kita pastikan bahwa kita dibenci karena kita melakukan dan memberitakan firman Tuhan, bukan karena kesalahan kita sendiri. Rasul Petrus berkata, sebab dapatkah disebut pujian jika kamu menderita pukulan karena kamu berbuat dosa? Tetapi jika kamu berbuat baik dan karena itu kamu harus menderita, maka itu adalah kasih karunia pada Allah. Sebab untuk itulah kamu dipanggil, karena Kristus pun telah menderita untuk kamu dan telah meninggalkan teladan bagimu, supaya kamu mengikuti jejaknya. Kiranya Tuhan menolong kita semua. Amin.